semakin luasnya karakter pembeli, Saudara. Bagaimana e-commerce bisa menghadapi tantangan dan juga mencari peluang di 2021 yang akan semakin riuh. Nah, bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, Chairman Sea Group Indonesia, Pandu Syahrir. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung hari ini di Kompas Bisnis. Pertanyaannya Pak menarik. Melihat setahun terakhir ini Shopee ini sering banget memberikan promo tanggal-tanggal cantik kembar. Itu memang efektif kah untuk menarik pembeli dan apakah akan dilanjutkan lagi tahun depan? Ya, ini perkenalan juga di grup itu kita ada 2 bisnis. Satu Shopee yang dikenal untuk e-commerce, satunya lagi juga yang mungkin kurang terkenal tapi namanya Garena, dan itu banyak mobile gaming. Mungkin lebih banyak dikenal sama cowok-cowok. Ya, jadi banyak cowok tuh kalau main di HP, main game, sebagian besar itu sebenarnya game dari kita. Nah, tapi balik ke pertanyaan tentang Shopee ya, 11-11, 12-12, ini sebenarnya memang selama 2 tahun terakhir perkembangannya sangat baik. Karena memang ada itu beberapa hal. Dari sisi konsumen, introduce platform e-commerce, termasuk Shopee, agar orang-orang merasa nyaman bertransaksi. Dan juga kita sekarang juga fokus transaksi digital. Jadi dulu misalnya 3-4 tahun yang lalu banyak sekali transaksi menggunakan cash on delivery, sekarang sebagian besar menggunakan cashless. Dan apalagi gara-gara COVID, orang takut megang uang. Jadi sekarang sebagian besar memang menggunakan cash on delivery. Yang ketiga, memang kelihatan gara-gara pandemi ini growth-nya sangat luar biasa dari transaksi yang berubah dari offline menjadi online tadi yang seperti dijelaskan tadi. Itu berarti kan Nielsen kemarin sudah mengeluarkan data ya Pak Pandu. Transaksinya mencapai 9 triliun, ini naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun depan, apakah kenaikannya akan semelesat ini juga atau malah lebih tinggi menurut Pak Pandu? Tahu lah, hanya Tuhan yang tahu kalau itu. Tapi menurut saya nih kalau behavior mungkin orang-orang di studio, behavior orang di rumah, mau nggak mau orang mencari convenient, benar. Karena banyak juga stres kan gara-gara COVID ini. Dan mau COVID ini selesai nggak selesai, ini udah menjadi semacam behavior. Apalagi kalau kita lihat mungkin ini akan terus berlanjut sampai pertengahan akhir tahun depan, ya kan, mengenai vaksin dan segala hal. Jadi mau nggak mau ya orang akan terus bekerja, work from home, beli barang dari online. Jadi menurut saya selama paling tidak 1 tahun ke depan ini tren yang menurut saya irreversible, nggak bisa lagi berbalik. Dan ke depannya malah makin lama makin banyak orang akan bertransaksi online daripada offline karena convenience yang ditawarkan. Tapi kalau dari penjualnya nih Pak Pandu, dari sellernya, kebanyakan yang tumbuh itu mereka yang seller-seller dari luar negeri atau memang UMKM Indonesia lokal-lokal ini juga bertumbuh? Jadi kita tuh kerjasama bulan Mei ya, kita bikin namanya program dengan pemerintah nih, pemerintah juga yang idenya waktu itu Pak Manparekraf utama, sekarang Pak Sandi ngelanjutin, namanya Bangga Buatan Indonesia. Nah dengan ini nih, first 1 month kita memang fokusnya kepada UMKM kita, bagaimana kita menggerakkan, dan ada 3 di sini yang kita ingin lakukan. 1, membantu untuk mereka bisa menjual, pindah dari offline ke online. Nomor 2, mempermudah dari sisi financing, dari sisi keuangannya. Dan yang ketiga dari sisi edukasi, biar bisa long term, bagaimana menjual barang yang konsisten dan juga menjual barang yang kualitas. Jadi konsumer juga percaya. Nah ini cerita aja nih, sharing. 1 bulan pertama tuh kurang lebih hampir 1 juta UMKM yang pindah dari offline ke online. Orang baru pertama kali seluruh Indonesia. Per hari ini udah lebih dari 4 juta UMKM baru sudah masuk ke platform e-commerce, termasuk Shopee. Jadi besar ini pengaruhnya menurut saya dari sisi seller. Oke, ada penambahan 3 juta tapi secara kualitas bagaimana? Kualitas ya tergantung masing-masing, karena menurut saya itu hukum alam. Jadi balik lagi dari sisi kualitas, star sellernya juga menambah secara proporsional, tapi adalah challenge mereka tahun ke depan, dan challenge kita juga bagaimana membuat mereka belajar berdagang, membuat suatu barang yang berkualitas, konsisten, dengan cara marketing, packaging yang menarik, biar konsumer Indonesia mau beli. Dan ya seperti diketahui juga kan konsumer Indonesia rese sebenarnya. Mereka pengen paling bagus, harga murah, dan ini yang harus diajarin kepada star seller kita. Oke. Nah, tapi dari pandangan Pak Pandu,
apa sih kekurangan dari UMKM Indonesia yang baru masuk ke e-commerce ini? Oh, bukan kekurangan, Pak, kesempatannya. Oke. Kalau menurut saya kesempatannya banyak. Jadi memang dari sinilah menggunakan platform e-commerce yang kita ada, kita coba promosi. Kita nih by design kita promosiin barang Indonesia di depan. Tapi memang hanya beberapa yang bisa merangkul, tahu apa yang konsumer mau, menjual barang yang diinginkan oleh konsumer dengan cara yang bagus. Baru sedikit ya? Ya, hukum alam lah itu menurut Oke. saya. Jadi itu tips juga ya buat UMKM supaya tetap bisa Iya. menang. Oke. Dan Nah, kita tuh ada namanya Shopee University yang kita lakukan ke UMKM. Jadi siapa yang rajin datang, kita ajarin. Dan itu kebanyakan memang banyak sukses story yang keluar dari situ. Dan kita ada kayak Shopee Live. Ini kan jadi kalau Mas pasti udah pernah coba Shopee dong, app-nya Shopee. Nah, kalau coba app-nya Shopee, you lihat ada Shopee Live tuh. Kan kalau pagi-pagi jam 9 nih, jam sekarang nih udah keluar nih Shopee. You lihat di Shopee Live itu banyak star seller kita. Dan itu orang bisa nonton bisa sampai 1 jam hanya nonton untuk Cari-cari melihat. barang. Dan itu entertainment juga. Jadi harus belajar menjual. oke. Nah, terakhir ini kan tadi Pak Pandu bilang juga bahwa kenaikan transaksi juga terjadi. Kita tahu Shopee punya pay later gitu. Ini apakah pertumbuhannya juga signifikan dan gimana Shopee mengendalikan supaya angka kredit macetnya ini istilahnya ya nggak bertambah di Shopee? Ya poinnya bukan pertama kan, pertama kita coba ini sangat selektif juga kepada orang yang sudah jelas transaksinya sering sama kita. Karena jangan lupa ada sebagian barang, kita ada 2 ya, yang tahu pay later, tapi juga nanti ada pinjaman juga kepada star seller. Dan star seller itu adalah aset produktif, pinjaman produktif, yang ini memang konsumtif. Untuk yang konsumtif kita hanya share kepada key customer kita, yang mungkin udah platinum atau gold dan seterusnya, dengan jumlah juga yang dibatasi. Jadi kita menggunakan teknologi untuk melihat data-data mereka, bagaimana kita bisa mengolahnya, terus kita bilang, oke, kita berani kasih pay later X 3 juta, 2 juta rupiah. Dan juga untuk memudahkan mereka bisa juga bersaksi. Tapi ya tentu ini menggunakan teknologi kita harus melihat cara yang paling baik lah, bagaimana untuk antara risk dan return. Kurang lebih begitu. Jadi tetap ada filternya Nanti ya. buat Ibu juga kita bisa share pay later-nya buat Ibu. Nanti kita bisa tanya OTP ya teman. Oke, terima kasih banyak Pak Pandu hari Iya. ini untuk ceritanya. Makasih Semoga tentu juga. e-commerce akan semakin bisa membantu UMKM yang Ya. ada di Indonesia. Terima kasih Pak Pandu, sehat Makasih. selalu.